Masih bersama saya Aiman Wicaksono di Rakyat Bersuara, masih ada narasumber kita pada malam hari ini. Saya ke Bung Adi dulu deh, Bung Adi lama tadi nunggu. Saya ingin tanya, pertanyaan sebenarnya sama, tapi ini dari sisi pengamat lah. Bung Adi Prayitno, Anda menilai bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu yang terburuk, yang tidak baik-baik saja, yang pernah ada di negeri ini? Ya, Bang Aiman, saya itu tipikal orang yang kalau nggak diminta ngomong, nggak ngomong. Sekalipun dari tadi sebenarnya agak gatal ya. Ini kan gatal yang bagian mana nih? Ya banyak hal lah, ini kan soal akhlak berdialog aja. Karena kebetulan saya anak pesantren harus sami'na wa ta'na kepada senior. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya tidak bisa membandingkan apple to apple 2024 dan 2019 atau dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Soal pemilu mana yang paling berkualitas dan pemilu mana yang paling buruk. Tapi satu hal, di 2024 ini saya selalu mengatakan ada cacat bawaan yang tak ada dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Apa itu? Proses di Mahkamah Konstitusi. Okay. Ini tidak terjadi di 2019, ini tidak terjadi di 2014 dan tidak pernah terjadi dalam pemilu langsung pasca reformasi. Sejak zaman SBY, sejak zamannya Jokowi. Baru di 2024 ini proses pemilu kita cacat bawaan. Karena ini adalah cacat bawaan, saya hakul yakin ini melampaui proses-proses politik soal siapa yang menang jadi presiden, ini akan melampaui siapa yang menang jadi pemenang. Saya harus tanya gini, saya harus fair juga. Cacat bawaan oke, itu satu hal, tapi apakah itu kemudian bisa kita katakan bahwa seluruh pemilu 2024 ini curang? Indikasi-indikasi kecurangan kalau kita menggunakan terminologi undang-undang dan hukum sulit untuk dibuktikan. Sulit untuk dibuktikan? Sulit untuk Kenapa? dibuktikan. Tapi kalau pakai parameter-parameter persepsi publik, common sense, saya kira kecurangan-kecurangan, indikasi-indikasi kecurangan itu banyak dan nyata. Misalnya soal politik uang, misalnya soal politisasi bansos. Tunggu, saya kritis nih Bung Adi. Kan itu Anda kecurangan. Anda mengatakan sulit untuk dibuktikan, tapi banyak indikasi, itu dua kontradiksi tuh. Betul, satu Bang Aiman, dalam undang-undang itu disebutkan bahwa politik uang itu adalah memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih. Kalau memberikan uang dan barang, niatnya ingin masuk surga, itu bukan politik uang. Dan itu yang terjadi di depan mata kita. Kalau ada calon ngasih sembako, ngasih kerudung, ngasih uang, dan tidak diniatkan untuk mengajak sang calon, tidak berkampanye menyampaikan visi misi untuk yang calon, sampai kiamat sekalipun dibawa ke Bawaslu, dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ini dianggap bukan sebuah pelanggaran. Kalau ada calon ngasih minum gratis, makan gratis, kerudung gratis, jangan pernah berharap ini dianggap sebagai sebuah tindakan pelanggaran pemilu. Kalau tidak disertai dengan kampanye dan ajakan. Yang terjadi saat ini? Dan yang terjadi itu saat ini. Oleh karena itu. Jadi tidak ada ajakan maksudnya? Ini salah satu. Kasih tapi tidak ada ajakan? Anda mengatakan bansos maksudnya? Betul, termasuk bansos, termasuk pemberian logistik. Kalau itu diniatkan untuk tidak mendukung salah satu calon dalam transaksi pembeliannya, itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu. Ini rumitnya. Saya selalu mengatakan di depan siapapun, termasuk mahasiswa di kelas, DPR dan pemerintah ke depan harus membuat regulasi yang jelas soal politik uang. Satu, politik uang memberikan kerudung. Niat nggak niat ngajak itu adalah pelanggaran dan bisa didiskualifikasi. Yang kedua, ngasih beras, ngasih susu. Sekalipun itu niatnya lillahi ta'ala ingin masuk surga, itu anggap sebagai sebuah temuan dalam pelanggaran. Atau batasi. Bagaimana pemberian itu tidak boleh dilakukan jelang pemilu. Ini kan problemnya rumit, bantuan sosial banyak. Kalau mau pemilu, orang kelihatan soleh, orang kelihatan baik, orang kelihatan mau bagi-bagi ke orang, mau pemilu. Makanya gak heran tuh di kampung saya bilang, Pak Adi, kalau bisa bilang itu ke presiden, pemilu tiap setahun sekali. Karena kalau pemilu tiap tahun, banyak orang yang tiba-tiba baik. Ngasih sembako, ngasih kerudung, ngasih beras dan seterusnya Pak. Karena pemilu dianggap sebagai ajang untuk mendapatkan faedah materi. Yang ingin saya katakan adalah, jangan pernah berharap bahwa tuduhan-tuduhan kecurangan, tuduhan-tuduhan dan indikasi terkait dengan pelanggaran pemilu di 2024, itu bisa diungkap di KPU, di Bawaslu ataupun di MK. Mahkamah Konstitusi. Satu-satunya cara memang ada oase di kita, proses politik apa itu? Soal hak
angket. Oke. Hak angket. Cuman kan problemnya. Ini sebentar. Hak angket nih kapan nih? 1 dan 3 ini kan imannya sudah sama. Imannya sudah sama. Ada indikasi kecurangan. Ini menarik. Sebelum ke hak angket. Saya udah gatel dari tadi ngomong hak angket ini. Indikasi kecurangan itu ada, tapi bakal sulit dibuktikan. Gini, ada satu hingga ke Mahkamah Konstitusi. Ya, ada satu poin yang kita kadang-kadang lupa, bahwa Undang-Undang Pemilu 7/2017 pasal 280-an itu secara jelas mengatakan bahwa pejabat publik termasuk presiden dilarang membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Itu jelas dan itu adalah pelanggaran pidana. Pertanyaannya adalah kita tes misalnya, testing the water. Kira-kira kebijakan mengeluarkan bansos itu, yang dirapel itu kebijakan yang menguntungkan pasangan calon atau enggak? Kan begitu. Ngukurnya dari mana, Bung Refli? Ya sekarang pertanyaannya adalah, Anda tanya hati nurani dulu dong, sebelum kita lihat fakta-fakta. Tapi susah tuh untuk Ya kan? dibuktikan kalau hati nurani. Oh iya, tetapi kan nanti kita akan lihat bagaimana dampak bansos itu bagi kemudian proses pemenangan. Misalnya, lalu kemudian apa yang dilakukan. Iya, saya baca misalnya di hasil Litbang Kompas. Nah, 51 juta. Iya, tapi tidak mempengaruhi pemilih bansos itu. Siapa bilang? Hasil Litbang Kompas. Oh, tetap mempengaruhi pemilih tapi persentasenya kan? Sama, maksud Iya. saya presentasinya rata. Iya, Artinya itu tidak kan menguntungkan paslon tertentu. Tapi itu kan satu sumber kan? Iya. Tapi sumber lainnya kita juga harus uji. Karena itu kemudian kalau kita bicara tentang proses pembuktian itu membutuhkan waktu, membutuhkan konsentrasi. Kita nggak bisa pakai pembuktian omon-omon begini, kan begitu? Karena itu ada forumnya, tapi ada ayat-ayatnya. Salah satu ayatnya tadi saya katakan, tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu paslon. Oke? Itu premisnya. Tapi kemudian apakah premis itu nanti kita bisa buktikan? Ya maka kita kerja dengan pembuktian itu. Keyakinan kita mengatakan 01 bahwa yang namanya bansos, semua PKH dan lain sebagainya menguntungkan 02, kan begitu. Nah nanti kita akan buktikan apakah memang inline dengan pembuktiannya di Mahkamah Konstitusi atau di hak angket nanti. Ya, Bang Aiman begini, terlepas siapapun yang jadi presiden di 2024, terlepas siapapun partai yang akan memenang pileg, diskusi soal MK-MK, diskusi soal bansos yang saya kira cukup luar biasa di jelang pemilu ini akan menjadi perdebatan yang cukup luar biasa dan bahkan akan menjadi judul skripsi teman-teman kita yang ada di depan ini. Itu yang saya sebut bahwa perdebatan kita malam hari ini beyond soal elektabilitas, beyond soal siapa yang jadi presiden. Oleh karena itu penting bagi saya menegakkan prinsip demokrasi bahwa para politisi, aparatus kekuasaan, kontestan, kan ini seakan-akan tidak pernah takut kepada manusia, Pak. Ini nggak bisa diungkap, nggak bisa dibuktikan, jadi mereka bisa sewenang-wenang untuk melakukan kecurangan-kecurangan itu. Yang selalu saya tegaskan adalah ingat loh di akhirat nanti, Anda itu akan diaudit amal ibadah Anda. Jangan-jangan ditanya soal apa amal ibadah Anda terkait dengan pemilu 2024. Dan itu bisa menjadi penghalang masuk surga. Ini khas ini. Ya. Ini karena bicara sudah soal iman, sebelum ke 02. Karena iman udah sama tadi katanya 01 dan 03. Saya ke 03 dulu Bung Guntur Romli. Ada indikasi kecurangan tapi pasti bakal sulit untuk dibuktikan hingga ke Mahkamah Konstitusi. Makanya dibuat angket. Silakan. Enggak, siapa yang bilang sulit? Enggak ada yang bilang sulit. Bung Adi tadi bilang. Kita akan buka nanti itu di MK dan itu yang akan kita buka di hak angket. Karena itu kita sekarang juga membangun Tunggu bentar. Jadi nanti kita akan buka di MK Anda katakan ya, itu. tentu saja. Dan bukti-bukti kita akan tersebut. apa tadi diangket? Angket juga, diangket. Oke, angket Kita akan fenomenanya, buka. Ya. angka-angkanya di MK, kurang Ya, lebih begitu. Yang jelas hak angket itu kan forum ya untuk bisa dievaluasi bagaimana soal kebijakan perundang-undangan itu dijalankan. Nanti kan kalau ada keganjilan kan kita juga harus menyertakan apa saja yang disebut dengan keganjilan, keanehan, kecurangan, bukti kan kita buka semuanya itu. Tapi kan Baik kalau di DPR bicara ataupun angket di oke lah, fenomena dan kecurangan bisa dibuka. Tapi kalau bicara Mahkamah Konstitusi kan harus ada data, angka yang jelas. Apakah kemudian mempengaruhi suara dan lain sebagainya. Begitu detail. Ya. Oh, itu saya harus jawab kalau begitu. Jadi Aiman ya, kalau orang mempermasalahkan angka-angka, itu dia belajarnya baru halaman pertama atau bab pertama, ya kan? Jadi sejak MK memutuskan sengketa Pilpres 2004, saya waktu itu menjadi asisten hakim, MK sudah ngomong hal yang sifatnya kualitatif. Pada waktu itu Wiranto mempermasalahkan kecurangan di 26 provinsi.
unfortunately tidak ada yang terbukti. Oke. Semuanya ditolak, itu kuantitatifnya. Tapi kualitatifnya, kemudian MK menuliskan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya kualitatif, soal IT dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan suara. Nah karena itu saya mengatakan, MK itu the guardian of the constitutions. Dia penjaga konstitusi. Jangan dikecilkan peran MK hanya sekedar mahkamah kalkulator. Kalau MK misalnya mengecilkan dirinya sebagai mahkamah kalkulator, waduh, saya merasa menyesal. Tapi ada kan itu harapan negarawan yang Anda, jadi hakim konstitusi. Bung Refli, pada faktanya 2014, 2009 bahkan 2009, 2014, 2019, ya seperti itu harus ada Ya, angka. sekarang saya tanya, Anda baca nggak permohonan 2014-2019? Sebagian pasti ya. Tapi Ya. kan kita lihat bahwa saya angkanya. hatam bacanya 2014-2019. Permohonannya memang tidak convincing, tidak meyakinkan. Oke. Dalam segi kuantitatif tidak meyakinkan, kualitatifnya juga tidak meyakinkan. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau hakim disodorkan pada permohonan yang tidak meyakinkan, saya tahu kenapa tidak meyakinkan, karena waktunya terbatas. Jadi 3 gini, hari. keputusan untuk membawa ke Mahkamah Konstitusi itu baru dilakukan beberapa hari sebelum pengajuan permohonan. Saya tahu teman saya yang membuat permohonan itu, dan saya mau diajak tapi saya tidak mau. Karena itu tidak banyak kesempatan bagi pemohon untuk eksplor. Nah sekarang insya Allah akan jauh lebih banyak waktunya, ya kan? Insya Allah, saya bilang insya Allah. Saya yakin Bung Vigai sudah punya jawaban, ada satu kertas yang akan dijawab, Bung Fahri juga, tapi jeda dulu. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.